Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi pemirsa di channel PPTK Ikhlas. Gimana kabarnya? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang seputar pendidikan. Dan kita ini sedang bersama Kepala Sekolah SDTK Ikhlas, Ustadz Isa Faizul Haq. Selamat malam Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Mungkin Antum bisa memperkenalkan diri Antum terlebih dahulu, Ustadz. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara ya di sini. Untuk itu saya perkenalkan diri saya sendiri. Ya, nama saya Isa Faizul Haq. Ya. Lahir 4 Juli 1997. Rumah saya di Cemani, RT 3 RW 13, Sukoharjo, Jawa Tengah. Gitu. Kalau tentang pendidikan Ustaz, mungkin Antum dulu sekolahnya di mana? Untuk pendidikan saya sejak kecil, mulai dari TK gitu, saya belajar di TK Gerobakan, Islam Gerobakan, Surakarta. Kemudian TK besarnya di TK Mujahidin. Kemudian saya melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam, MI Al-Islam Surakarta. Kemudian untuk tingkat SMP saya melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Islam, kemudian lanjut di SMA-nya yaitu di Pondok Pesantren Al-Islam Surakarta. Untuk perguruan tinggi, pertama saya belajar di Ma'had Abu Bakar Surakarta, UMS sana, mengambil prodi bahasa Arab. Alhamdulillah selesai. Kemudian di tahun 2020 ya saya melanjutkan di Institut Islam Mambaul Ulum, mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Bersamaan pula saya juga mengambil prodi syariah di Universitas As-Sofwah Mesir secara jarak jauh gitu. Insyaallah. Ini Ustaz, bagaimana pendapat Antum? Bagaimana pandangan Antum tentang pendidikan di Indonesia ini? Ya, berbicara tentang pendidikan ya, di Indonesia sekarang ini ada beberapa poin yang menurut saya perlu diperbaiki gitu. Mengingat bahwasannya pendidikan di Indonesia ini sudah berkembang sangat pesat gitu. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan ya, intelektual yang muncul di Indonesia. Hanya saja bersamaan dengan perkembangan ilmu dan kemudian banyaknya cendekiawan, namun ada beberapa kekurangan, yaitu kita lihat bahwasannya para pejabat-pejabat kita yang tentunya mereka sudah menyelesaikan pendidikan tinggi-tinggi gitu, melakukan banyak korupsi, melakukan banyak kedoliman, kecurangan, sehingga menurut saya gitu, attitude ya, akhlak orang-orang di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umum. Namun sebaliknya yang terjadi di khalayak kaum muslimin, kita lihat bahwasannya memang banyak orang-orang yang kemudian bersungguh-sungguh ingin memperdalam agama Islam gitu. Ya, dia intensif belajarnya, orang tuanya menyekolahkan di sekolah-sekolah Islam ya, untuk menghafal Al-Qur'an atau ke pondok pesantren. Hanya saja di sisi lain ya, di kalangan
masyarakat-masyarakat yang memprioritaskan ya, pendidikan Islam itu juga kurang memperhatikan pendidikan umum, sehingga banyak umat Islam yang kemudian kurang wawasan terhadap pendidikan umum. Padahal kemajuan pendidikan ini tidak terelakkan lagi. Kita lihat bagaimana pendidikan umum terus meningkat. Kita lihat industri-industri meningkat, kemudian elektronik meningkat. Itu tidak lain karena dampak dari meningkatnya pendidikan. Maka yang perlu saya garis bawahi dari itu semuanya, dari penjelasan itu, bahwa adanya ketidakseimbangan antara wawasan keilmuan dengan keimanan. Kalau kita lihat di zaman salafus soleh dulu, ya, kita lihat ya para sahabat itu alim-alim, ilmunya banyak, tapi imannya kuat. Ya. Kemudian kita lihat di era tabi'in, ilmunya jauh lebih hebat. Ya. Kita dapati para ahli hadis hafalnya banyak-banyak. Maju juga ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu yang lain juga maju. Ya. Namun pertanyaannya, kok bisa Nabi tetap mengatakan bahwa sebaik-baik generasi itu generasinya para sahabat. Ya. Padahal sahabat itu hafalnya kalau kita lihat, ya mungkin tidak sebanyak tabi'in ataupun setelahnya. Ya, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis gitu, alfin. Tapi sahabat kita lihat, misalkan sahabat Abu Hurairah yang paling banyak riwayat hadisnya kan mungkin cuma 5.000 yang terbukukan gitu. Sahabat Aisyah, sahabat Ibnu Umar hanya di 2.000-an. Maka keseimbangan antara iman kemudian dengan ilmu itu penting. Nah, terlebih lagi bahwa kalau lihat itu tadi ya, fenomena di tengah masyarakat, kenapa kok sahabat lebih mulia daripada tabi'in dan generasi seterusnya? Karena keimanan mereka ya lebih tinggi melampaui generasi-generasi setelahnya. Nah itu menurut saya perlu ditingkatkan, bahwa di kalangan masyarakat umum perlu untuk memperdalam keimanan, sehingga nantinya ya masyarakat penduduk Indonesia itu selain mereka itu menjadi cendekiawan hebat, mereka juga paham agama, sehingga tidak terjadi kecurangan, kedoliman, tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan attitude. Ya. Begitu pula di tengah umat Islam, supaya umat Islam maju. Nah, kan mimpinya Nabi kan dalam hadis, ya Islam itu ya'lu wala yu'la alaihi, Islam itu tinggi gitu loh. Kalau kita hanya kita sebagai umat Islam hanya fokus mendalami agama Islam dan acuh tak acuh dengan pendidikan umum, ya kita akan tertinggal. Ya, sehingga orang akan melihat bahwa umat Islam itu umat yang terbelakang. Nah itu PR kita sebagai cendekiawan juga paham agama, bagaimana kemudian bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia ini. Gitu. Ini masih agak buruk gitu. Perlu ada koreksi, perlu pembenahan di berbagai sektor gitu. Jadi kualitasnya perlu ditingkatkan. Jadi di Indonesia kan banyak pendidikan itu, ada negeri, ada pendidikan Islam, lembaga pendidikan kan banyak sekali, dan mereka punya misi masing-masing. Gitu. Nah, PR-nya kalau yang fokusnya pada wawasan ilmu umum saja gitu, ya perlu supply lebih tentang pendidikan Islam, ya keimanan, sehingga mereka punya takwa, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan pendidikan Indonesia secara umum, Ustaz, kalau nggak salah di Al-Ikhlas itu baru saja menyelenggarakan sekolah tingkat SD. Itu bagaimana? Al-Ikhlas itu bergerak di bidang apa, Ustaz? Ya. Memang ya benar, Al-Ikhlas
beberapa tahun yang lalu baru saja menyelenggarakan pendidikan di tingkat dasar yang kita namai SDTG Al-Ikhlas, Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Al-Ikhlas. Ya, karena ini masih satu yayasan ya. SDTG Al-Ikhlas itu masih di bawah Yayasan Al-Ayyubi gitu. Kemudian pengurus-pengurusnya itu masih sama dengan pengurus di pondok, maka sebagaimana mimpi, ya, cita-cita pendiri pendidikan Al-Ikhlas ya, di awal, bahwa dengan melihat fenomena-fenomena di tengah masyarakat, ada orang yang punya wawasan tinggi tapi jauh dari pemahaman terhadap agama Islam, kemudian nggak bisa ngaji. Begitu pula sebaliknya, ada orang Islam ya paham agama namun dia tidak menguasai dan tidak mengetahui gitu tentang pendidikan umum, baik matematika, IPA, IPS, kemudian kimia dan lain sebagainya. Kemudian juga ada seorang imam yang bacaannya tidak bagus gitu. Maka kemudian dulu para pendiri muassis pendidikan Al-Ikhlas sudah membuat garis ya, bahwa pendidikan Al-Ikhlas itu mempunyai 3 pilar. Nah, karena ini kan sekarang ini yang tiga itu menjadi incaran banyak orang, incaran atau viral. Misalkan kalau di kampus ada Tridharma gitu kan, ada trilogi pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara itu. Kita juga ini karena yang trinitas itu baru ngetren gitu mungkin kita nyebutnya. Maka Al-Ikhlas ini ya alhamdulillah juga menyelenggarakan pendidikan dengan 3 pilar ini. Ini menurut saya bagus sekali, mengingat banyak kebutuhan kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah terhadap pendidikan ini, yaitu pendidikan ya pilar pertama yang digagas dan diterapkan di pendidikan Al-Ikhlas, baik di pondoknya ataupun di SDTG. Ini masih sama, pilarnya masih sama, yaitu kita menyelenggarakan pendidikan agama, ilmu syar'i itu ya, meliputi fikih, ya, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Itu kita juga untuk pilar kedua ya kita menyelenggarakan pendidikan tahfidzul Quran Al-Ikhlas. Kemudian kita juga menyelenggarakan pendidikan ilmu umum ya, ilmu umum gitu. Kurang lebih seperti itu pendidikan yang diselenggarakan di SDTG Al-Ikhlas. Jadi komplit sih. Komplit ya, karena kita itu 3 in 1. 3 pilar, nah, pendidikan agama, ya, ilmu-ilmu syar'i, pendidikan tahfidz, ya, kemudian pendidikan ilmu-ilmu umum. 3-tiganya ada hanya di Al-Ikhlas. Wah, itu bagus menurut saya. Keren. Ya, keren itu. Mungkin bisa jadi solusi, ya, bagi wali-wali atau penonton-penonton pemirsa Al-Ikhlas Official, ya, jika ingin menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan maka bisa pilih Al-Ikhlas, baik di tingkat dasar ada, di tingkat wusta tengah SMP itu kita juga ada, kemudian di tingkat kuliah ya, tingkat atas atau setelah SMA kita juga ada. Kita menyelenggarakan 3 pendidikan tersebut. Ya. Tapi Ustadz, kayaknya di sekolah lain juga menyelenggarakan 3 bidang
pendidikan tadi Ustaz. Hanya yang membedakan sekolah Al-Ikhlas dengan sekolah-sekolah yang lain itu apa Ustaz? Memang ya, di sekolah-sekolah lain juga menyelenggarakan 3 bidang pendidikan yang tadi saya sebutkan. Hanya saja begini, Al-Ikhlas ini menfokuskan pada 3 bidang tersebut, tidak hanya mengajarkan, ya. Namun pembelajaran yang diselenggarakan pada 3 bidang tersebut intensif. Untuk bidang umum, kita tidak hanya memberikan kulit-kulitnya saja atau dasar-dasarnya saja, namun kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Jadi ilmu, misalkan di tingkat dasar, ilmu IPA ya kita ajarkan. Ya. Kemudian bahasa Inggris ya kita ajarkan, bahasa Indonesia kita ajarkan, kemudian PKN, IPS. Jadi ilmu-ilmu umum kita sampaikan sebagaimana porsi di sekolah-sekolah negeri kita sampaikan. Sehingga nanti sekolah kita itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Gitu. Jadi tidak hanya kemampuan dasar. Gitu. Kemudian untuk bidang agama, ini juga bahwa penyelenggaraan pendidikan di bidang ilmu-ilmu syar'i, ilmu agama, itu kita mendalami, bukan hanya mengetahui. Kenapa? Kalau kita hanya mengajarkan dasar-dasarnya, takutnya apa yang kita sampaikan itu memang tidak bisa diterima 100%. Karena memang fakta gitu, kalau kita menyampaikan 100% yang diterima mungkin 60%. Maka di Al-Ikhlas ini kita sampaikan ilmu-ilmu agama ini sesuai porsinya. Ya. Jadi sesuai kebutuhan kita sebagai umat Islam. Ya, maka kita tidak menjadikan pendidikan agama Islam hanya pada satu mapel saja. Misalkan kalau di sekolah-sekolah luar, misalkan sekolah umum gitu, mungkin fikih, akidah, kemudian Al-Quran, hadis itu dijadikan satu dalam mapel PAI gitu. Sehingga porsinya sepekan itu 2 jam mungkin gitu. Ya. Sehingga menurut saya itu kurang, menurut kami gitu, menurut pendiri Al-Ikhlas, bahwa ilmu agama harus diberikan porsi yang lebih banyak lagi, gitu kita ajarkan. Ya, begitu pula di pondok juga kayak gitu. Ya, ilmu hadis kita ajarkan, tafsir kita ajarkan, ya bahkan tafsirnya 30 juz. Targetnya 30 juz, anak tahu. Kemudian fikih khatam dari Thaharah sampai ya Kitabul Jami' misalnya. Nah, jadi tahu tidak hanya diajarkan rukun Islam, wah gitu misalnya. Itu pun lupa. Kita kan kalau lihat di medsos itu, wah, mahasiswa ditanya rukun Islam aja lupa, gitu. Nah, kita ngajarkan itu di pondok juga, akidah kita ajarkan, ya. Satu paket, ya, semua kita ajarkan. Dengan harapan ini bisa terinternalisasi, masuk ke ruh anak-anak didik kami, sehingga bisa menerapkan nanti Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu harapan kami, sehingga nanti ya jadinya faqih, ya, tahu agama Islam dan bisa menerapkan. Begitu pula untuk tahfidnya. Tahfid ini juga bukan juz amma ya, surat-surat pendek gitu. Nah, mungkin kita dapat di SMA itu contohnya. Di SMA hafalnya mungkin hanya surat-surat pendek. Nah, kalau kita, karena ini kita pilah apa itu tiang, kalau kita gambaran tiang tanpa itu hancur, tiang kita itu tiang yang kokoh gitu gambarannya. Kalau di SDTG kita mentargetkan anak bisa menghafal 5 juz. Dari juz 30 sampai juz 26 gitu, ditambah hadis al-arba'in an-nawawiyah kalangan Imam An-Nawawi itu. Nah itu kita berikan dalam porsi yang besar dan insya Allah anak mampu. Nah, itu kita terapkan di jam-jamnya, kita memberikan jam yang
banyak gitu. Ada jam formal, ada non formal. Jam formal aja setiap harinya 2 jam gitu. Kemudian non formalnya 2 jam juga. Maksudnya ketika apel kita biasa gitu membiasakan anak membaca dan memurojaah hafalan-hafalan yang menjadi target di jenjang tersebut. Maka ini yang membedakan sekolah kita gitu, SDTG Al-Ikhlas dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini mungkin ya kalau saya nyebut ini paket premium, paket lengkap ya. Harapannya ya alim, nanti bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Nah, kalau ingin jadi dokter ya bisa, dokter tapi juga paham agama, hafid Al-Quran. Masya Allah. Kalau jadi ustadz, kiai, ulama misalkan, ya juga dia tidak nol ya, dia menguasai ilmu-ilmu umum juga, gitu. Sehingga saling berkontribusi, gitu. Itu seperti itu. Mungkin begitu kalau yang di SDTG Al-Ikhlas. Yang di pondok juga seperti itu. Di pondok malah tahfidnya kita mentargetkan 30 juz gitu di pondoknya. 30 juz, kemudian untuk ilmu agama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita mengkaji kitab-kitab turos ya, dari ulama-ulama terdahulu gitu. Kita fikih menggunakan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu hadis kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin ya, karya Imam Syarafuddin An-Nawawi gitu. Kemudian tafsir Al-Qur'an ya, itu kita ajarkan 30 juz itu melalui menggunakan penafsiran ulama-ulama yang diakui gitu, dengan kitab seperti As-Saffah Tafasir, Aisyah Tafasir, Ibnu Katsir gitu. Kan seperti itu tadi yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain gitu. Sekolah bagus itu hafidnya bagus, terus ilmu agamanya juga dalam, terus ilmunya juga detail. Itu apa ada ijazahnya Ustaz? Kan sekarang orang-orang pada nyarinya ijazah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya Ustaz. Berbicara tentang ijazah ya, memang sekarang ini banyak orang yang tidak mau menyekolahkan ke sekolah yang tidak mengeluarkan ijazah. Alhamdulillah nih, SDTG Al-Ikhlas insya Allah ya nanti akan memberikan ijazah gitu, ijazah dari negara, kemudian syahadah dari sekolah, dan juga syahadah untuk tahfidz mereka. Sehingga kalau para pemirsa gitu ingin menyekolahkan ke SDTG tidak perlu khawatir ya. Kita akan memberikan ijazah negaranya kepada anak-anak yang lulus dari sekolah kami gitu, untuk kemudian nanti bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Dan tentunya nanti juga dapat syahadah tahfidz dan juga syahadah pendidikan dari sekolahnya. Wah, Masya Allah Ustaz, pakai lengkap, pendidikannya udah bagus, lengkap, terus ijazahnya juga resmi. Ya alhamdulillah ini lembaga pendidikan Al-Ikhlas, SDTG-nya juga pondoknya, Masya Allah ya, menjadi solusi lembaga pilihan pemirsa. Nah, untuk itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi sekolah di SDTG Al-Ikhlas. Gitu. Ya, sekian dari kami. Sudah lama kita berbincang-bincang. Yang belum subscribe, segera subscribe, karena kita akan lebih sering update lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, sini panas banget ya. Oh ya, kita dari tadi syuting juga nahan panas ya. Kayaknya kita butuh AC nih supaya lebih nyaman. Ini kan belum ada AC-nya. Oh ya, betul sekali. Di studio ini belum ada AC-nya. Dan kalau kita rekaman tuh juga harus nahan panas. Ya silahkan yang mau setel AC boleh banget.
atau barang lainnya juga boleh. Kami cantumkan rekening di bawah ini. Yang mau sedekah silahkan untuk mengirim ke rekening tersebut.